Tepat 40 tahun yang lalu, bumi ini terancam oleh kejahatan monster ataupun penyerang. Di saat keceriaan orang-orang menghilang, mereka datang dari negeri cahaya yang jauh sekali. Para pahlawan hebat yang disebut Ultra, kakak beradik. Lalu sekarang, ayah Ultra mengirimkan seorang pemberani muda ke bumi. Dia adalah Mebius. Apakah luka lamamu terasa sakit? Iya, tidak pernah sekalipun terasa selama 30.000 tahun ini. Mungkin ini pertanda sesuatu. Atau Komandan, ini yang terakhir. Terima kasih. Langsung setting saja ya. Iya. Iya, iya. Taruh di mana? Taruh di situ saja. Iya. 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 Dengan begini kembali seperti semula ya? Dasar payah. Ternyata cukup repot juga ya. Urusan setelah mode terbang. Tentu saja. Wajar kalau benda sebesar itu terbang. Artinya tidak boleh seenaknya menerbangkannya ya. Sini kenapa Tapi sih? berkat itu super monster pun tidak akan muncul lagi. Tidak akan digunakan lagi. Ya kan? Itu pasti. Tidak. Mungkin belum bisa dibilang begitu. Kemungkinannya pun tidak nol. Bukan begitu kalian semua? Hei, aku tidak mengerti. Apa yang kau maksud? Dalam beberapa kasus belakangan ini, mungkin saja ada hubungannya. Begitu kan maksudnya? Hah? Apa? Iya, betul. Memang masih terjadi kasus yang aneh ya. Oh ya. Ultrazone dan kronom muncul akibat adanya bias dimensi. Kalau ada kekuatan sesuatu yang hendak membangkitkan Yapol. Ajudan memang hebat. Bisa menyadari hal itu. Iya kan? Iya kan? Jadi ternyata bahaya itu masih belum hilang ya? Bagus kalian menyadarinya. Untuk itulah bagaimana? Monster Makwit. Iya, kita pilih monster market baru untuk tingkatkan kekuatan bertarungnya. Kalau monster Makwit kan sudah ada Miklas. Iya, meskipun awalnya seperti itu, tapi dia memberanikan diri menghadapi Kalbi.
kekuatannya bertambah setelah menjadi Elekniklas. Akhir-akhir ini jinak juga pada kita semua ya. Sebenarnya, apa yang membuat ajudan tidak suka? Sudah. Itu masalah lain ya. Juga ada Windam. Laser shot itu bisa digunakan. Pernah juga mengalahkan monster. Berbeda dengan Miklas. Dia mau diperintah. Dasar. Apa ini? Bisa juga dimodifikasi dengan elemen kapsul. Jadi tolong jangan katakan kalau mereka itu tidak berguna. Ya, maksudku mungkin ada cara pemilihan yang lebih baik yang akan. Ini prosedur pelaksanaannya. Apa ini? Oh, iya, itu memang berasal dari markas besar. Seharusnya Maru? membuat laporan setelah mengevaluasi produk baru Monster Market. Tapi karena malas, ya jadi menumpuk seperti ini. Tidak apa-apa kan? Sudah, jangan banyak bicara. Aku dijelaskan. Batas waktunya besok. Jadi, maksudnya minta bantuan kita ya, Wakil Komandan? Seperti anak kecil saja. Tidak boleh. PR harus dikerjakan sendiri. Bagus. Kelihatannya ini menarik. Kapsul ini untuk simulasi ya? Tidak menjadi wujud sesungguhnya? Karena hanya percobaan, jadi cukup hanya datanya saja kan? Baiklah, kita mulai. Monster bawah tanah Gudon, panjang 50 meter, berat 25.000 ton. Muncul pertama kali 34 tahun lalu di Okutama. Begitulah yang tercatat di dokumen MIT. Aku tidak akan lupa. Di hari saat kita menjadi kru, guys, dialah musuh pertama kita. Ya, meskipun dia bukan musuh yang kuat bagi kita. Kelebihan Gudon adalah cambuk ini. Sungut getarnya. Dia juga menggunakannya untuk menyelam ke bawah tanah. Hei, Monster Market hanya bisa bertarung selama 1 menit. Untuk apa menyelam ke bawah tanah? Bisa gawat kalau waktunya habis saat di bawah tanah. Berikutnya makhluk vulkanik Burden. Panjangnya 62 meter, beratnya 33.000 ton. Tercatat dalam dokumen Z80, muncul di dekat puncak gunung Okuba. Karena terbang dengan tubuhnya yang besar itu, tenaga kepekan sayapnya sangat besar. Ultraman pun tidak mampu menghadapinya. Wah, itu bisa digunakan ya. Tapi monster ini, kalau tidak salah, punya racun yang mematikan. Benar sekali. Dalam kantung racun di pipinya, ada racun yang mematikan. Pernah membuat Ultraman kesakitan. Bahkan efek racun itu kuat, dapat membuat tanaman di sekitarnya mengering. Racun tidak boleh. Tidak baik untuk lingkungan. Iya kan? Kalau ini bagaimana? Monster purba Twin Tail. Panjangnya 45 meter, beratnya 15.000 ton. Tercatat pernah muncul di Tokyo, tapi kali ini muncul di dasar laut. Diperkirakan laut adalah wilayah kekuasaannya, menunjukkan kelincahannya seperti ikan yang mendapatkan air. Ternyata di dalam air dia menjadi kuat ya. Kalau di laut percayakan saja pada guys Ocean. Tapi Pak, Twin Tail juga bisa aktif di darat. Bertarung melawan Gudon di Fuji kita, area reklamasi ketiga. Ternyata dia dimakan. Hanya jadi mangsa. Padahal dia kan kuat ya. Bleh. Monster luar angkasa Benstar. Panjangnya 46 meter, beratnya 61.000 ton. Termasuk musuh kuat yang tercatat pernah menyerang bumi dan berkali-kali muncul di periode munculnya monster. Senjata terbesarnya adalah organ pengisap di bagian perut. Memakan apa saja bisa membelokkan sinar laser. Itu dia. Itulah kemampuan yang dibutuhkan untuk pertahanan. Iya, yang itu lumayan. Kita putuskan itu saja ya. Kau setuju kan? Tidak. Marina, Aku tidak mau berjuang dengan dia itu. Pokoknya tidak mau. Soalnya Marina pernah mengalami hal buruk dengan monster itu.
Tapi kau... Tidak bisa, tidak boleh. Tanpa syarat. Meskipun sebagai lawan dia merepotkan, tapi tidak bisa digunakan sebagai kawan. Dan itu hal yang biasa. Baik, memang ada apa lagi? Iya, ada juga monster yang secara langsung tidak pernah melawan kita. Oh, Eleking. Ajudan, ini kelihatannya kuat juga. Coba lihat. Naga luar angkasa Zeton. Monster terkuat yang pernah mengalahkan Ultraman, menyerang markas besar pasukan ekspedisi ilmiah, pasukan pertahanan waktu itu. Jangan, itu mengerikan. Mirai, coba kau lihat. Ada juga yang seperti ini ya. Ultraman Mebius? Sebenarnya apa yang dipikirkan markas besar? Aku rasa hal itu wajar saja. Ultraman Mebius. Ultraman yang muncul lagi di bumi setelah 25 tahun. Apa? Panjangnya 49 meter, berat 35.000 ton. Awalnya tidak meyakinkan ya. Tapi jelas berpihak pada manusia. Berkali-kali dia menyelamatkan kita. Iya benar, Mebius itu sudah seperti anggota guys. Mirai, kau terlalu bergembira. Senjata terbesarnya, Mebius Suit yang memancar dengan menyilangkan tangannya. Lalu, Mebius Blade yang menjulur dari tangan kirinya. Selain itu, dia punya beberapa teknik. Memang tidak bisa meniru kekuatannya, tapi bisa efektif tergantung cara penggunaannya. Tapi, kenapa harus membuat Maquid Ultraman? Sebaiknya jangan. Itu hanya akan mengejutkan Mebius saja. Lalu, siapa yang paling kuat ya? Bisa tidak ditentukan dengan pertarungan? Jangan sembarangan bicara. Bisa? Soalnya kan hanya untuk simulasi saja. Kalau masing-masing dipasang pada soket ini, pasti bisa bertarung. Monster terkuat itu milikku. Curang, kau menggunakan wewenang ajudan. Sekarang siapa lawanku ya? Awas ya. Oh iya, pertama aku. Tolong ya. Pengoperasiannya dengan input suara yang sama dengan monster Maquid. Bisa mengerti jika perintahnya sederhana. Oke, Zeton. Yang benar, Zeton. Zeton, hajar dia. Tunggu. Aku belum siap. Siapa duluan menang? Curang. Berikutnya siapa? Baiklah aku. Apa ini? Ada apa? Zeton tidak menghilang. Aku tidak lakukan apapun.
Apa ini? Ada gangguan dalam sistem. Apakah Zeton yang melakukannya? Ajudan, kau melakukan sesuatu pada kapsulnya ya? Tidak tahu, aku tidak tahu apa-apa. Wah, meski uji coba tapi meteor, mestinya siap hadapi kondisi darurat. Ternyata tidak bisa membuat Mawkid monster kuat seperti ini. Potensial bagian dalam mengganggu prioritas input dari luar. Cepat lakukan sesuatu. Tidak bisa menghilang. Diperkirakan sudah masuk ke dalam jaringan komputer. Apa yang bisa kita lakukan? Umumkan keadaan darurat di semua seksi dan kalian bersiap di semua terminal. Cepat! GIG! Keadaan darurat. Telah terjadi gangguan informasi. Segera putus terminal yang terhubung ke dalam jaringan. Lakukan pemeriksaan menyeluruh secara manual. Firewall telah dibawa sampai lapis keempat. Rasio penyusupan 63%. Apa yang akan terjadi? Kalau sampai ke sistem utama, fungsi gas akan benar-benar tidak berjalan. Lawan kita program kan? Matikan saja semua listrik di markas. Itu tidak bisa. Ada fasilitas yang dibutuhkan untuk keamanan. Ada lubang di dinding luar area. Gawat, sistem utama jadi tanpa pertahanan. Oh iya, Apa ada cara lain? kita kalahkan Zeton di dalam simulasi. Hanya itulah caranya. Memakai apa? Itu sudah jelas. Ultraman, hentikan Zeton! Hei, perintahnya harus lebih jelas. Titik berat dia tinggi. Incar kakinya. Kelemahannya ditanduk. Hei, sini, berikan padaku. Kau lihat kan? Dia jadi bingung. Sudah aku saja. Hentikan dia! Ultraman, cepat akhiri dia dengan shoot apa saja. Ah, tidak bisa. Melawan Zeton, jangan dengan laser. Untuk bertarung di ruang maya, harus mengubah diriku jadi data numerik. Jika kalah, maka tidak akan bisa kembali selamanya. Tapi Mebius! Ultraman, jangan mati! Ayo berdiri, bangkit! Berjuanglah, Ultraman! Mebius! Sekarang bukan saatnya untuk tidur siang. Ayo bangun. Ultraman pasti bisa bangkit. Aku bisa dengar suara mereka. Itulah Ultraman kita. Jangan biarkan. Hajar terus. Suara mereka membantu kuat. Karena ada mereka, aku tidak bisa berjuang. Iya, bagus Ultraman, bagus. Semangat, Mebius, semangat! Ultraman, ayo kau bisa!
Di atas tidak ada tameng. Ayo tendangan meteor. Di belakang, Mebius! Miklas, tolong ya. Tolong ya, Windam. Ini teman-temanku. Kekuatanku. Sudah tidak ada lagi yang aku takutkan. Berhasil. Kita menang. Baiklah semuanya, sekarang data jeton sudah kuhapus. Akhirnya monster Masquid yang bisa kita gunakan. Miklas juga. Dan juga Windam saja ya. Baiklah, baiklah. Akan kutulis seperti itu di laporan. Mirai. Kemana saja kau di saat genting seperti ini? Hah? Tadi aku Mirai pun sudah berjuang bersama kalian. Benar kan? Iya. Kena kau. Kena. Aku bersyukur datang ke planet ini. Aku merasa benar-benar beruntung. Komandan besar. Maksudku, Ayah Ultra. Mungkin sudah dekat waktunya untuk memutuskan. Kalau begitu, dia Mebius.